Untuk mengawali cerita pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tentang pengalaman yang saya alami di tahun 2019 lalu. Waktu itu, saya dan teman-teman melakukan sebuah perencanaan agenda untuk melakukan sebuah pendakian ke salah satu bukit yang ada di Kalimantan Selatan. Nama bukit itu sendiri adalah dikenal orang dengan sebutan Lok Sajukung. Saya pernah sebelumnya melakukan pendakian ke sana itu pada tahun 2018 di bulan November dalam deklarasi untuk membantu penolakan adanya tambang dan penebangan pohon secara liar pada saat itu. Memang pada saat itu kami pernah mendaki ke sana karena diundang juga untuk kegiatan secara umum terbuka. Tetapi yang akan saya ceritakan pada video kali ini, pada kesempatan kali ini adalah sebuah pengalaman yang saya rasa ini menarik untuk saya ceritakan kepada teman-teman semua untuk mengawali cerita ini. Jadi di tahun 2019 waktu itu, setelah kami berencana untuk mengisi waktu kosong kami, saya dan teman-teman memutuskan untuk melakukan pendakian ke Bukit Lok Sajukung, di mana pada saat itu kami sepakat untuk melakukan pendakian, dan kebetulan pada saat itu ada sekitar 7 orang yang siap mengikuti pendakian tersebut. Rencana demi rencana kami atur, peralatan, perlengkapan, dan lain sebagainya kami persiapkan secara matang. Dan akhirnya sampai perencanaan itu sudah clear, orang-orangnya udah fix, peralatan sudah kami bahas segala macam. Akhirnya tibalah waktu kami menetapkan hari dan tanggal. Saat itu setelah ditetapkan hari dan tanggalnya, dan kami pun berencana nanti bertemu di hari Sabtu di salah satu titik pertemuan yang telah kami sepakati waktu itu. Saat hari H tiba, kami pun akhirnya bertemu di salah satu titik yang sudah kami rencanakan untuk saling ngecek kembali terkait itu logistik, peralatan tenda, dan perlengkapan lain apakah udah benar-benar siap atau justru malah ada yang belum dipersiapkan, serta kami juga sambil menunggu teman-teman yang belum berkumpul. Memang pada saat itu kami hanya sekitar 7 sampai 8 orang yang melakukan pendakian, tapi itu pun merupakan orang-orang yang memang kebetulan bisa ikut di waktu itu untuk mengisi agenda kekosongan kami pada saat itu. Waktu itu karena memang udah kurang lebih 1 tahun lamanya saya dan teman-teman tidak pernah ke sana, khususnya 2 orang utama yang menjadi penunjuknya. Karena udah kurang lebih 1 tahun tidak pernah ke lokasi itu, bisa dikatakan ada rasa lupa, ingat-ingat lupa terkait tentang jalurnya, jalan utamanya, di mana titik kaki bukitnya. Itu pun kami harus kembali bertanya kepada penduduk-penduduk yang ada di sekitar kami lewatin. Desa yang kami tuju merupakan desa yang juga penuh sejarah, banyak sekali cerita-cerita menarik di sana kalau misalkan kita ngebahas cerita desa tersebut juga. Bahkan latar belakang dari nama Bukit Lok Sajukung itu sendiri juga banyak ceritanya, kata orang-orang di sana. Baik itu pengalaman pribadi dari orang-orang yang berada tinggal di dekat bukit itu, ataupun mungkin pengalaman pribadi yang pernah dialami oleh teman-teman yang mendaki ke bukit itu. Waktu itu saat kami memutuskan untuk melakukan pendakian ke bukit itu, sempat beberapa kali kami mampir karena ketidaktahuan kami terhadap jalan yang benar-benar betul atau tidaknya. Kami memutuskan untuk memastikan lebih jelas lagi. Kami pun sering stop untuk menanyakan kepada warga-warga sekitar jalan untuk menuju lokasi bukit tersebut. Saat semua persiapan sudah lengkap, informasi sudah kami dapatkan, kami pun akhirnya memutuskan untuk lanjut perjalanan sesuai dengan arahan yang kami dapat dari Google Maps dan juga arahan dari warga-warga sekitar. Waktu itu saat kami masuk ke wilayah desa, sudah masuk ke desa tersebut, kami udah masuk ke daerah yang bisa dikatakan cukup
sepi, dan itu pun memasuki wilayah perkebunan warga desa di sana. Memasuki perkebunan warga desa di sana, dan saat kami masuk ke sana ya warga banyak yang beraktivitas, karena kan kebetulan pendakian kami pada saat itu dilakukan kurang lebih sekitar setelah sehabis sholat zuhur. Jadi kan masih banyak orang-orang yang beraktivitas di lingkungan sekitarnya. Saat kami memasuki wilayah perkebunan tadi untuk menuju kaki bukit yang dituju menggunakan sepeda motor kami masing-masing, kami sempat terhenti di salah satu gubuk. Memang pada saat itu kami diminta berhenti. Ada beberapa orang yang memutuskan untuk maju ke depan untuk ngecek lokasi titik tempat parkir atau menitipkan motor kami. Jadi kami sempat terhenti di salah satu pondok atau sebuah gubuk, dimana kebetulan pada saat itu ada pemilik pondok itu di sana beserta keluarganya yang memang pada saat itu lagi mengurus kebun-kebunnya. Pada saat kami mampir di situ sempat ngobrol beberapa kali dan sempat memutuskan untuk menitipkan motor tadi di situ, karena kan memang sudah terlihat itu juga merupakan kaki bukit yang akan kami tuju, yaitu kaki bukit dari Loksajukung itu sendiri. Tetapi karena ternyata salah satu teman kami tadi yang ngecek duluan ke depan itu merasa bahwa itu masih jauh dari titik masuknya, maka akhirnya kami tidak jadi untuk parkir di tempat itu untuk menitipkan sepeda motor kami di tempat pondok itu, di mana tempat orang-orang itu sedang beristirahat, tinggal atau mungkin menjaga kebun-kebunnya mereka. Saat kami mendiskusikan kemana kami akan menuju selanjutnya, ternyata salah seorang teman kami tadi memutuskan, katanya kita maju aja ke sana. Di sana ada satu lagi tempat yang mungkin bisa kita jadikan sebagai tempat parkir. Memang waktu di tahun 2018 lalu saat kami pertama kali ke sana itu, untuk tempat parkir sendiri itu memang tidak ada, ibaratnya tuh memang tidak ada pengelola secara resmi. Jadi tempat parkir itu tempat yang bisa dikatakan berbahaya juga, karena memang langsung di sebuah kebun yang kita tidak tahu apakah itu nanti di sana akan ada orang-orang jahil, orang-orang jahat yang akan mencuri motor dan lain sebagainya. Kami pun sempat was-was ya, karena memang tidak ada penjaga parkirnya. Setelah kami sampai ke kaki bukit, kami pun menitipkan motor kami di salah satu pondok yang memang pada saat itu pondoknya juga tidak ada orangnya. Kami titipkan di sana, kami masukkan agak cukup ke dalam, dan kami amankan motor kami secara benar-benar aman dari berbagai macam hal yang tidak diinginkan, dan kami pun berusaha untuk yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada saat itu terhadap motor kami yang kami titipkan di kebun itu tanpa ada penjaga resminya di sana. Akhirnya walaupun ada sedikit rasa was-was dari kami tetap memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Saat kami sudah selesai memarkirkan motor tadi, kami sempat berkumpul sebentar untuk ngebahas siap untuk berangkat. Berangkatlah kami pada saat itu, langsung berangkat dengan formasi ada beberapa orang di depan, di tengah, dan di belakang, dari ke-7 dan 8 orang yang saat itu melakukan pendakian. Jam demi jam telah kami lewati, ternyata pendakian itu malah kayak seolah-olah semakin lama. Kami pun semakin mendaki untuk menuju ke puncak, semakin tinggi dan semakin tinggi. Akhirnya kami terhenti di salah satu pertengahan, bisa dikatakan pada saat itu pertengahan bukit, yang dimana ada dua rute belok ke kiri dan rute lurus ke depan. Di sebelah kanannya kami itu bisa diilustrasikan ada batu besar yang dimana itu mengarah kepada mancuran air kecil yang deras dari atas ke bawah. Tetapi ada hal yang sangat cukup membingungkan, karena pada saat pertama kali kami ke sana di tahun 2018 tidak ada yang namanya rute belok ke sebelah kiri. Kalau kami belok ke sebelah kanan, jelas dong kami tidak bisa, karena di sebelah kanan kami adalah batu, licin, dan itu pun tempat turunnya air. Hanya ada dua pilihan, maju ke atas atau belok ke samping. Karena ingatan kami dan salah seorang yang pernah ke sana juga mengatakan bahwa tujuan kita adalah naik ke atas,
kami memutuskan untuk naik pada saat itu ke atas. Untuk memastikan itu, beberapa teman kami suruh untuk tunggu di bawah sebentar. Kami pun naik untuk memastikan ke atas. Beberapa langkah ke atas, ternyata justru malah tidak ada jalan sama sekali. Kami cukup heran, apakah selama ini, selama beberapa bulan kami tidak ke sana, tidak ada orang lagi yang melakukan pendakian di sana, atau seperti apa gitu kan. Akhirnya kami bingung dan kami tidak menemukan titik utamanya. Kami merasa bahwa itu seperti bukan jalannya lagi. Saat itu kami kembali lagi turun ke bawah, mendiskusikan dengan teman-teman bagaimana nih. Karena kebetulan yang mengarah belok ke kiri itu memang ada banyak petunjuk-petunjuknya, tetapi cukup membingungkan gitu kan, karena kami tidak yakin. Kami juga lupa ingat apakah ini rute baru yang dibuat sama para pendaki dan para warga yang ada di sini. Akhirnya ya sudahlah gitu kan, kami menyepakati untuk mengikuti jalur rute tersebut. Saat kami sudah memutuskan untuk mengikuti rute yang memang sudah disediakan di tempat itu, kami mengikuti, dan ternyata justru semakin lama kami mengikuti jalan itu, malah semakin kami merasa semakin aneh, seolah-olah kami telah dibutakan sama jalan gitu loh. Kami tidak bisa menemukan apakah ini benar apa tidak gitu kan, atau kita putar arah saja gitu kan, atau kita kembali saja. Kalau kita kembali ya memang jaraknya sangat jauh gitu loh. Akhirnya kami terhenti lagi, dan kami sepakatkan bahwa tujuan kami adalah ke puncak. Dan kebetulan pada saat malam itu bulan purnama terang. Jadi yang tadinya perjalanan kami dari sore hari ternyata malah mencapai perjalanan yang cukup lama. Jadi bisa dikatakan kami kemalaman di perjalanan itu karena tidak sampai ke puncak. Karena kami semakin lama gitu kan, istirahat, melakukan berbagai macam aktivitas beberapa kali gitu kan. Setelah kami sudah memutuskan melanjutkan perjalanan, kami yakin nih bahwa tujuan kami kan ke puncak. Artinya kita cari aja rute untuk menuju ke puncak gitu loh, karena kebetulan bukitnya tinggal kita terobos aja sampai kok ke puncak gitu loh. Akhirnya pada saat kami memutuskan seperti itu, pada saat kami mencari, ibaratnya bikin jalur baru untuk menuju ke puncak, bukannya menemukan jalan, malah kami kayak ditutupin sama pohon-pohon besar, ilalang-ilalang dan lain sebagainya, yang membuat kami tidak yakin bahwa itu bisa dilewatin, apalagi dengan beberapa teman-teman yang baru pertama kali pada saat itu. Bingung nih untuk menemukan rutenya gitu kan. Lanjut lagi lah kami putar arah mengikuti jalur tadi. Semakin kami melewati jalur itu, semakin kami dituntun ke jalan yang jauh banget gitu. Ujung-ujungnya saat kami melewati itu semua, kami malah diarahkan seperti ke arah ke pinggir jurang. Saat kami sambil berjalan itu sambil mendiskusikan gitu kan, sepertinya ini udah bukan jalur menuju ke puncak lagi gitu kan. Soalnya banyak petunjuk-petunjuk yang kami temukan itu malah mengarah kepada kayak itu tanaman dari warga. Itu kayak jalurnya warga untuk mencari sesuatu di bukit itu gitu loh. Akhirnya semakin kami bingung, semakin kami ragu, dan kami tidak bisa menemukan jalur utamanya ini yang mana gitu kan. Hampir mau putar arah, hampir ibaratnya tuh kami hampir mau menyerah karena semakin malam. Kami juga semakin capek pada saat itu. Bingung lah pada saat itu kan, mau mencari tempat untuk mendirikan tenda tidak ada karena itu kebetulan kayak di pinggir jurang. Akhirnya kami istirahat sebentar lagi dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari puncaknya. Kami sempat menemukan jalan terangnya yang membuat kami bilang, wah ini sepertinya udah ada jalan menuju ke puncaknya. Akhirnya kami pun bersama-sama untuk menuju ke puncak. Tahu-taunya kami malah disesatkan lagi ke rute yang tidak kami kenal sama sekali. Saya dan teman-teman yang lain yang pernah ke sana itu justru tambah heran, ini udah bener-bener bukan jalur kita lagi gitu loh. Bukan jalur yang pernah kami lewati lagi. Kami semua bingung, semakin malam, suara-suara dari hutan itu pun semakin terdengar. Terkadang ada kalanya suara burung yang menyerupai seperti orang ketawa, dan
membuat teman-teman kami itu udah kepikiran bermacam-macam gitu kan. Ada yang jalannya paling belakang tuh merasa nggak enak gitu kan, ada yang tiba-tiba dikagetkan sesuatu, kemudian saling berpegangan dan lain-lain gitu kan. Akhirnya kami seperti dikuasai sama keadaan itu gitu loh. Semakin malam harinya semakin membuat kami bingung nih bagaimana selanjutnya. Sebagai seseorang yang bertanggung jawab, salah satu orang yang bertanggung jawab pada saat itu, saya memutuskan untuk terus melakukan pencarian titik terangnya. Hingga akhirnya kami bertemu di satu tempat yang cukup luas, lumayan untuk kami beristirahat di sana. Saya titipkan teman-teman yang lain untuk istirahat di sana. Saya minta teman-teman untuk istirahat di sana. Akhirnya saat itu saya minta untuk beberapa orang untuk menemani saya untuk kayak semacam buka jalur baru untuk melakukan buka rute ke atas. Akhirnya kami pun melakukan perjalanan untuk menuju ke atas. Ilalang, rotan, hutan, ranting-ranting, saya terobos kayak seperti benar-benar membuka jalur baru pada saat itu. Dan ternyata sampai satu titik yang dimana kami itu kayak dihalangi sebuah dinding yang cukup tebal ya kan, antara saya dan dinding itu. Dinding tebal itu ibaratnya kayak pohon-pohon, hutan-hutan, yang dimana dibalik itu semua kayak semacam ada sebuah lapangan kayak apa ya, ladang yang cukup luas, padang rumput yang ibaratnya bersih. Akhirnya kami berusaha untuk menerobos ke sana. Dikit demi dikit akhirnya ada satu celah yang bisa membuat kami masuk untuk menuju ke lokasi tersebut. Saat kami masuk ke sana, satu langkah kami masuk ke lokasi tersebut, seluruh badan kami langsung merinding. Saya dan 3 orang lainnya tuh merasa bahwa waduh, kita di mana nih pada saat itu. Karena waktu kami masuk ke situ, itu adalah tempat di mana hutan bambu full dengan bambu di sana. Makanya di bawahnya tuh kayak terlihat rapi karena bambu-bambunya yang tersusun di sana tuh kayak tersusun secara rapi. Tetapi seperti sekelompok itu pun bambu-bambu kecil yang cukup padat. Lumayan luas sih jaraknya. Dan teman saya bilang, katanya kita jangan ke sana deh, takut gak enak gitu kan, karena udah suasana keadaan semakin malam juga, perasaan juga semakin was-was. Akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke tempat teman-teman kami yang nunggu. Ke bawah sana kami mendiskusikan, kami bilang pendakian kita kali ini udah kita cukupkan sampai di sini saja. Kalaupun nanti siang hari kita lihat itu jalurnya bagus dan benar, nanti kita akan menuju ke sana untuk keluar dan menuju ke puncaknya. Tapi kalau misalkan ternyata itu bukan jalurnya, ya udah kita memutuskan untuk mendirikan tenda di sini saja malam hari itu. Karena merasa penasaran, setelah kami memutuskan untuk kembali mengambil keputusan, akhirnya teman-teman yang lain juga sepakat kita mendirikan tenda di situ saja gitu kan. Akhirnya ya udah dirikan tenda, ada yang memasak, makan-makan, cemil-cemil, kumpul-kumpul. Saya dan salah seorang teman saya yang juga pernah mendaki ke bukit itu penasaran, mengajak dialah kami untuk turun ke bawah dengan membawa beberapa makanan ke bawah nih gitu kan, agak jauh dari teman-teman. Jadi disitulah kejadian anehnya terjadi. Saat kami melakukan pendakian ke sana kan memang beberapa kali kejadian-kejadian aneh itu terjadi, tapi kami menganggap bahwa itu memang suasana hutan. Saat kami udah memutuskan mendirikan tenda di situ, dan saya pergi dengan teman saya itu untuk ke bawah untuk ngecek jalur yang sebenarnya itu seperti apa. Saat kurang lebih mungkin ada cukup lumayan jauh dari tempat kami mendirikan tenda. Saat kami memutuskan untuk turun, saya tidak jauh, mungkin ya lumayan lah jaraknya dari tempat kami mendirikan tenda. Saya duduk berdua dengan si teman saya tadi mendiskusikan itu. Kalau kita tidak menemukan jalurnya ya gitu kan.
Saya pun sambil istirahat, sambil minum, sambil makan roti dan snack-snackan yang ada. Ada sebuah semacam hal yang tidak aku suka pada saat itu yang dilakukan oleh temanku, yang dimana dia melakukan buang sampah sembarangan. Sempat saya bilang gitu, tegur gitu kan, bahwa jangan dibuang, ambil nanti sampahnya gitu kan. Iya nanti, katanya. Ya udah, saat kami udah selesai istirahat, kami memutuskan untuk kembali naik. Nah, pada saat saya naik sama teman saya itu, saya kan berdiri di depan dia, kurang lebih ya mungkin jaraknya 1 langkah atau 2 langkah di depan. Jadi saya mengayun-ngayunkan senter saya ke depan, ke bawah, ke belakang, ke depan, ke bawah, ke belakang, sambil berjalan karena kan bulan juga cukup terang pada saat itu. Ada satu momen di mana senter saya pada saat itu mengarah ke bawah, dan ketika tepat senternya tadi mengarah cahayanya ke bawah kaki teman saya tadi, dia kaget. Dia langsung memegang pundak saya. Disitulah bulu kuduk saya langsung berdiri, merinding. Saya kaget kan, tiba-tiba saja teman saya ini kayak memegang pundak saya itu dengan keadaan yang berbeda gitu loh. Perasaannya pun ketika dia memegang tuh langsung berbeda. Dia bilang, Ram, memanggil nama saya gitu kan, Rama, katanya dengan nada yang seperti orang mau ketakutan. Dan saat itu juga dia tiba-tiba lari. Dia bilang lari, pokoknya ketakutan. Karena kaget akan hal itu, saya pun akhirnya ikutan lari. Apapun rintangan yang ada di depan kami pada saat itu, kami terobos aja. Kayu, rintangan, ilalang, hal-hal yang masih bisa kami tembusin gitu kan. Akhirnya sampai kami kembali ke lokasi tenda kami berada. Sampai di sana kami ngos-ngosan, kecapean dengan lari dari bawah ke atas, gara-gara teman saya tadi yang teriak untuk lari, ketakutan. Teman saya itu pun pucat, mukanya pucat dan lain sebagainya. Dia belum menceritakan apa-apa pada saat itu. Teman-teman yang lain heran kan, kenapa kalian berdua kok lari gitu kan. Akhirnya membuat teman-teman yang lain juga agak panik gara-gara ngelihat kami berdua lari. Terus aku menenangkan, jadi saya menenangkan teman-teman yang lain, udah tenang, gak apa-apa gitu kan, tolong kasih minum dia gitu kan. Saya minta teman-teman yang lain ngasih minum nih si teman saya yang kaget tadi, kasih minum, dia cukup istirahat sebentar. Akhirnya dia cerita kepada teman-teman yang lain bahwa dia melihat sesuatu pada saat itu. Saya pun bilang untuk udah jangan ceritakan apapun dulu saat ini gitu kan, cukup nanti saja, kita istirahat saja. Teman saya itu pun pucat dan dia pun langsung masuk ke dalam tenda untuk memutuskan istirahat. Yang lainnya pun beraktivitas sebentar karena memang udah tidak bisa menikmati apa-apa di tempat itu, menikmati makanan, hidangan dan lain sebagainya. Akhirnya untuk memutuskan tidur, saya dengan sahabat saya yang juga ikut pendakian pada saat itu berbaring di luar tenda, ngobrol-ngobrol masalah hal-hal yang positif juga gitu kan, masalah kegagalan pendakian ini dan lain sebagainya lah gitu kan. Ibaratnya kami kayak mencari tahu alasan kok kita jadi gagal ya, apa yang terjadi sama kita saat ini gitu loh. Kenapa kita dari tadi kayak malah tidak menemukan jalan yang benar gitu kan. Kenapa kita kayak dibikin terputar-putar di area-area tertentu aja, yang menyebabkan mulai dari jam sekian malah kita jadi sampai malam banget gitu kan. Sampai jam 2 malam kami baru mendirikan tenda pada saat itu. Jadi kan cukup heran, dimana orang-orang pada umumnya mendaki ke tempat itu nggak memakan waktu yang cukup lama gitu, tetapi kami malah berjam-jam dari sore hari sampai jam 2 malam. Dan singkat cerita, kami memutuskan istirahat. Siang harinya pun tiba. Oh ya, waktu itu pada saat malam hari ada satu hal yang membuat saya yakin kejadiannya itu terjadi gara-gara hal itu. Dimana di awal kami pendakian di kaki bukit, kami sempat berkumpul doang tanpa adanya berdoa terlebih dahulu.
Itu yang saya yakini bahwa itu yang menyebabkan kami semua jadi seperti diganggu oleh berbagai macam hal yang terjadi di bukit tersebut. Saat siang hari tiba, teman-teman juga berfoto di sana kan, karena ada kebetulan momen yang bisa didapat di situ. Yang lainnya, saya dan teman-teman yang lain memutuskan untuk kembali ke lokasi yang tadi malam kami buka, rute yang mengarah kepada hutan bambu. Sampai di sana kami pun melihat sendiri hutan bambunya juga memang cukup seram, cukup bikin bulu kuduk berdiri lah pada saat itu. Kami pun akhirnya sempat mengambil satu momen di situ, tapi beberapa teman-teman memang menunggu di bawah. Singkat cerita, kami tidak melanjutkan kembali untuk mencari puncaknya, karena seperti yang kita lihat, ternyata kami berada di ujung dari bukit tersebut. Jadi ibaratnya kayak bukit tersebut menyerupai sebuah bentuk yang misalkan cukup panjang, yang dimana kami itu berada di ekornya, bukan di kepalanya. Sedangkan puncak yang kami tuju sesungguhnya itu ada di kepala, tapi kami malah berada di puncak. Jadi betapa jauhnya kami dibuatnya tersesat pada saat itu. Dan singkat cerita, kami memutuskan untuk turun. Pada saat kami turun justru banyak jalur-jalur yang terlihat. Sempat kayak, wah kenapa kita tidak jalur sini, kenapa kita tidak jalan sini gitu kan. Akhirnya udah kami memutuskan untuk turun sampai ke bawah. Kami pun keluar gitu kan dari tempat kaki bukit, tempat kami memarkirkan motor. Alhamdulillah motor pada saat itu aman. Kami memutuskan untuk kumpul di tempat makan dan menceritakan itu semua. Dan waktu itu teman saya itu sempat memang bilang dengan saya di malam itu juga, bahwa apa yang dia lihat pada saat itu adalah sebuah kepala yang tepat di center, yang dimana pada malam itu yang dia lihat adalah sebuah kepala yang begitu nampak di kakinya, tersandung oleh dirinya. Pada saat dia lihat itu, posisi center HP saya tepat mengarah ke kaki teman saya tadi, sehingga membuat dia benar-benar kaget, apalagi dia menyenggol kepala itu. Itulah kejadian aneh yang dia alami di atas puncak tersebut. Dan akhirnya itu menjadi cerita yang benar-benar menarik perjalanan saya dan teman-teman di Bukit Loksai Jukung pada saat itu. Salah satu pesan yang memang saya ambil, pelajaran yang saya ambil adalah lupanya kami memulai segala sesuatu dengan membaca doa dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cerita pertama di segelas kopi. Semoga menghibur teman-teman semua, dan maafkan atas ketidaksempurnaan cerita di opening kita pada video kali ini. Terima kasih.